Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik ya hari ini? Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, baiklah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya beri motivasi ya kalian supaya giat untuk belajar. Kesempatan sekolah sekarang ini itu tidak dimiliki oleh semua orang. Maka kalian harus memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang diberikan untuk sekolah sekarang ini. Tambahlah ilmu kalian semakin banyak itu lebih baik. Ya. Kalian harus lihat di luar sana masih banyak orang yang belum mempunyai kesempatan untuk belajar. Ya. Maka kalian kesempatan ini raihlah dengan baik. Kesempatan ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Gitu ya. Jadi kalian harus semangat untuk terus menambah ilmu ya, dari ini. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Semua masuk ya. Baik. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita langsung ke pokok tujuan ya, mengenai tujuan pembelajarannya. Hari ini yang kalian pelajari nanti mengenai ya, melalui eksplorasi materi dan diskusi dengan pendekatan saintifik, metode tanya jawab, ceramah dan diskusi menggunakan model pembelajaran problem-based learning, maka kalian siswa mampu memahami, menganalisis dan menetapkan jenis peluang usaha yang ada di lingkungan internal dan eksternal SMK dengan tepat. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita ingat dulu mengenai pelajaran-pelajaran minggu yang kemarin mengenai kebutuhan manusia. Kalian pasti masih ingat apa toh yang dibutuhkan manusia untuk hidup dalam sehari-hari. Ada masih ingat? Ada kebutuhan pangan, papan. Itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Ya kan? Itu namanya kebutuhan primer. Ya benar. Jadi kebutuhan primer. Kemudian setelah itu ada yang namanya kebutuhan sekunder. Itu adalah pelengkap dari kebutuhan primer tadi. Ya. Jadi ada pelengkapnya. Ya. Kemudian ada lagi kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang-barang primer. Kenapa kok ini ada sangkut pautnya dengan pelajaran hari ini mengenai peluang usaha? Karena setiap kebutuhan manusia itu pasti menghadirkan suatu masalah. Masalah apa? Masalah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi manusia itu perlu untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Maka muncul masalah. Dan masalah itu harus kita pecahkan. Kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita menciptakan pemenuhan kebutuhan tadi. Ya, kebutuhan tadi kita penuhi. Ya. Dengan apa? Menciptakan peluang usaha. Kita ambil contoh misalkan orang membutuhkan yang namanya sandal. Tiap hari kan tidak ada yang tidak butuh pakaian. Untuk memenuhi sandal yang dibutuhkan oleh manusia itu, kita bisa menciptakan peluang usaha dengan membuat pakaian. Misalkan contoh lagi makanan, manusia tiap hari butuh makanan. Manusia tidak akan hidup tanpa makan. Ya, tiap hari perlu makan. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, masalah manusia tentang makanan itu, maka kita ciptakan atau membuat usaha di bidang makanan, kuliner dan sebagainya. Itu muncul, nanti akan muncul peluang-peluang seperti itu dan seterusnya. Baik, kita menginjak ke materi sekarang. Ya, tadi mengingat materi yang kemarin, kira kita kembali ke materi mengenai peluang usaha.
apa toh itu peluang usaha? Tidak tahu. Peluang usaha itu ada peluang, kita ambil kata dari peluang. Peluang itu adalah kesempatan, benar, kesempatan. Ya, kita ambil kesempatan. Usaha itu adalah pemenuhan kebutuhan. Jadi peluang usaha adalah kesempatan untuk memenuhi kebutuhan atau masalah sendiri. Kemudian di dalam pemenuhan kebutuhan manusia itu ada dua, di dalam memenuhinya ada dua faktor, atau di sini ada dua masalah atau faktor yang menentukan. Yang pertama adalah faktor internal. Ya, dalam memenuhi kebutuhan kita punya yang namanya faktor internal. Yang pertama internal yaitu mengenai pengetahuan kita, ilmu yang kita punyai, kemudian pengalaman dan pemikiran. Jadi yang kita miliki untuk membuat usaha itu dari pengalaman. Kita pernah sekolah misalnya, dari sekolah kita pernah menambah ilmu, itu juga pengalaman. Kemudian mungkin ada yang sudah pernah membantu bekerja dengan orang tua. Coba dari sini ada yang sekarang, mungkin ada yang pernah berwirausaha dulu. Ada ya? Apa usahanya? Oh ini bagus sekali. Ada mungkin di rumah membantu orang tuanya bertani, itu juga usaha. Ada yang mungkin bekerja di pasar, ya, membantu orang tuanya di pasar, itu juga usaha. Itu bagus. Jadi pengetahuan yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki itu adalah faktor internal. Kemudian faktor eksternalnya adalah mengenai masalah yang dihadapi. Masalah apa toh yang di luar sana dibutuhkan? Itu kita ciptakan peluang usaha dari situ. Misalkan di luar sana membutuhkan makanan, kita menyediakan pekerjaan di bidang kuliner. Di luar sana membutuhkan pakaian, kita menyediakan penyelesaian kebutuhan makanan tentang pakaian itu membuat pakaian. Jadi mungkin di luar sana butuh mengantar kemana-mana, kita menciptakan usaha di bidang ojek. Jadi dari masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat ini memunculkan peluang usaha bagi kita. Kita punya peluang usaha di situ. Kita bisa ngambil usaha di situ. Kemudian dari masalah yang ada itu ada cara untuk menganalisisnya. Ya. Di sini sudah saya terangkan, sudah saya catat mengenai cara menganalisisnya. Yang pertama, sebelum kita membuat usaha, kita harus tahu yang namanya 5W plus 1H. Apa tahu 5W plus 1H? Itu yang pertama adalah what. What itu mengenai apa yang akan kita buat. Ya, mengenai apa yang kita produk, apa usaha yang kita ingin lakukan, itu apa. Itu sudah ada dari pemikiran kita. Setelah kita tahu peluang usaha yang ada di luar, apa yang bisa kita munculkan, usaha apa yang kita lakukan, itu mengenai buat. Kemudian B yang kedua itu adalah who. Siapa target pasarnya? Setelah kita membuat usaha, kita harus tahu usaha yang kita buat ini untuk siapa. Targetnya nanti untuk siapa? Yang membeli barang kita itu siapa? Itu harus kita pikirkan, harus kita tahu targetnya, radarnya itu harus kita bagi. Mana yang akan membeli barang saya? Usaha saya itu akan laku dijual kemana? Ya, harus kita pikirkan. Kemudian ada when, kapan usaha itu dimulai? Ya, kapan usaha itu akan dimulai? Ya, itu harus kita pemikiran di situ. Kira-kira kapan yang pas tepatnya itu kapan? Mungkin pas hari ulang tahun, mungkin ada yang pas 17 Agustus dan sebagainya terserah kalian. Itu yang paling efektif yang membuka usaha kapan. Kemudian where, di mana lokasi? Ya. Lokasi ini penting sekali karena lokasi ini menentukan. Ketika kalian membuka usaha, kalau lokasinya tidak tepat, ya, itu akan membuat usaha kita nggak lancar ke depannya. Sering kali saya utarakan bahwa lokasi ini sangat penting.
Kalau bisa kita buat usaha itu yang dekat dengan keramaian, yang banyak dikunjungi orang, kemudian bahan bakunya itu mudah untuk didapat. Misalkan kita produksi apa gitu ya, bahan bakunya tidak jauh, itu enak. Itu. Kemudian, baik, kenapa usaha kalian lakukan? Apa? Salah satunya adalah kepentingan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Selain itu untuk keuntungan, ya, untuk keuntungan. Kalian tidak mungkin kalau usaha itu tidak berpikir tentang keuntungan kan tidak mungkin. Harus ada yang targetnya harus ada memenuhi kebutuhan manusia dan memenuhi kebutuhan hidup kita, alias kita dapat income dari situ. Gitu ya. Kemudian itu mengenai 5W. Sekarang ada 1H, yaitu how. How mengenai bagaimana cara kita membuat usaha itu ada. Setelah itu ada analisis yang lain juga tentang pemilihan usaha. Mengenai peluang usaha ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan usaha yang kalian rintis. Nanti harus tahu kekurangan dan kelebihannya. Supaya apa? Kalau tahu kekurangannya, itu nanti akan kita penuhi kekurangan itu akan kita tutup supaya kekurangan itu tidak akan muncul. Kelebihan itu bisa kita tambah lagi kalau kita punya kelebihan. Ya. Kemudian peluang opportunities itu adalah peluang, suatu peluang kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Kalau ada peluang kita masuk, peluang kita masuk. Kemudian ancaman. Selain peluang tadi di dalam usaha apapun itu pasti ada yang namanya ancaman. Ancaman apa? Ancaman dari pesaing. Tidak mungkin kalau kalian usaha itu tidak ada pesaing. Pasti ada pesaingnya. Pasti. Ya. Dalam usaha pasti ada pesaingnya. Dan itu mengantisipasi bagaimana kalau ada pesaingnya. Mungkin harganya diturunkan, kualitasnya ditambah supaya produk kalian itu laku, laris. Bagaimana caranya? Itu mengantisipasinya bisa kalian pikirkan. Itu mengenai peluang usaha ya. Menentukan peluang usaha. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan memutar video supaya kalian lebih bisa menambah ilmu wawasan kalian bertambah, ya, pengalaman kalian bertambah. Coba kalian nanti lihat videonya di sini supaya kalian lebih mantap untuk memulai usaha, gitu ya. Aku bisa menambahkan videonya. Jumpa kembali bersama pedagang keliling. Di video berikut ini, pedagang keliling akan membahas 9 cara mencari peluang usaha di sekitar kita. Simak di video berikut ini. Setiap orang ingin punya bisnis atau usaha sendiri, namun pada kenyataannya tidak semua orang mampu mencari peluang usaha dengan mudah. Berbicara tentang peluang usaha, kita bisa mencari dengan cara mencari peluang usaha di lingkungan sekitar kita. Misalnya dengan berdagang, itu bisa menjadi peluang usaha yang kita tekuni. Namun, untuk mencari peluang usaha ini, kita bisa mencoba mencari peluang usaha yang ada di sekitaran lingkungan kita terlebih dulu, buat dijadikan ide usaha kita. Berikut ini, ada 9 cara mencari peluang usaha di sekitar kita yang pedagang keliling sampaikan bagi kamu yang sedang mencari peluang usaha di sekitar kita. 1. Mengamati kebutuhan masyarakat. Kita dapat belajar mengamati kebutuhan masyarakat dan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Karena sesungguhnya cara termudah menemukan produk untuk dijual adalah dengan memecahkan masalah masyarakat tersebut. Misalnya, kita berjualan sayuran, usaha ini dapat berkembang luas seperti sekarang karena masyarakat membutuhkan berbagai jenis macam-macam sayuran yang cepat dan mudah dijangkau. 2. Mengenali potensi diri. Cara mencari peluang usaha yang perlu kita lakukan
kompetensi diri sendiri, mau membuka usaha di bidang apa yang bisa kita kuasai dan jalankan. Setelah itu, manfaatkan kemampuan itu untuk memulai usaha. Misalnya memiliki kemampuan di bidang dagang, kita dapat membuka usaha dagang sendiri di rumah. 3. Mencari supplier untuk kerjasama. Jika kita membuka usaha dagang, tentu kita perlu menemukan supplier untuk bahan baku produksi. Kita perlu melakukan riset terlebih dulu. Setelah itu, setelah dapat melakukan negosiasi harga bahan baku dan kerjasama dengan supplier pilihan kita pun bisa memulai membuka usaha. 4. Mencari peluang usaha dari sekitar rumah. Kita bisa menjual produk ciri khas daerah kita sendiri dan memasarkannya ke daerah lain yang tidak memiliki ciri khas yang sama. Misalnya, kita tinggal di daerah dengan ciri khas tanaman-tanaman eksotis, maka kita dapat membuka usaha penjualan tanaman eksotis dan memasarkannya ke daerah lain. 5. Mencari ide di internet. Internet adalah tempat terbaik bagi kita yang sedang mencari peluang usaha sampingan. Ada banyak jenis usaha online ataupun offline yang dapat kita lakukan tanpa meninggalkan pekerjaan utama kita sekarang. Beberapa jenis usaha online dan offline sangat populer saat ini, misalnya menjadi reseller produk, freelance atau pembuatan konten, dan lain sebagainya. 6. Diskusi dengan teman dan pengusaha yang sukses. Cara mencari peluang usaha baru berikutnya adalah dengan berdiskusi. Coba kunjungi teman kita dan ajak mereka bicara tentang ide-ide usaha yang akan dijalankan. Akan lebih baik lagi jika kita berdiskusi dengan teman yang sudah berpengalaman membuka usaha. Selain mendapat referensi tentang usaha, kita juga bisa meminta nasihat dan mendengar pengalaman mereka saat jatuh bangun mendirikan usaha. 7. Bergabung dengan komunitas para pengusaha. Jika diskusi dengan teman saja tidak cukup, kita dapat bergabung dengan komunitas pengusaha. Saat ini, ada banyak komunitas pengusaha dapat kita jangkau secara offline maupun online. Bukan hanya mendapat jaringan pertemanan yang berkualitas, kita juga bisa memperoleh ilmu usaha dan peluang usaha baru melalui komunitas semacam ini. 8. Membaca buku tentang usaha dan pengembangan usaha. Sekarang ini, banyak buku pengembangan tentang usaha yang bisa kita temukan di toko buku. Selain memberikan sejumlah saran pengembangan usaha, kita juga akan mendapatkan referensi tentang usaha. Misalkan, ketika kita membeli buku dari tempat lain, kita bisa mendapatkan ide usaha dari tempat lain yang bisa kita lakukan di tempat kita sendiri. 9. Mengunjungi acara kreatif. Cara mencari peluang usaha terakhir yang direkomendasikan oleh pedagang keliling adalah dengan mengunjungi acara kreatif seperti pameran dan bazar-bazar terdekat. Selain menghibur, acara-acara semacam ini dapat memberi inspirasi kita buat ide usaha untuk di masa depan. Demikianlah bahasan tentang 9 cara mencari peluang usaha baru dan menguntungkan dari pedagang keliling. Segera praktekkan cara-caranya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Akhir kata, terima kasih yang selalu mendukung channel Pedagang Keliling. Mereka bicara cerdas bagi peluang untuk melihat jualan usaha. Simak ulasan yang berikut ini. Berjumpa lagi dengan saya Instagram dan channel YouTube Belajar Berbisnis.
usaha dan hobinya. Jadi, kalau begitu tentu tidak sulit bayangkan untuk menjalankan apa yang menjadi kegemaran Anda sendiri. Tentunya juga untuk mudah dalam mengembangkan usaha tersebut. Anda pun bisa dengan mudah bangkit dari kegemaran ketika suatu saat melewati hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya, sekitar untuk dapat menemukan peluang yang bisa terlebih dahulu. Ada berbagai macam cara yang bisa Anda lakukan. Salah satunya dengan mengamati lingkungan sekitar. Jika Anda mau melihat peluang usaha yang ada, maka lihat apa yang dibutuhkan dan disukai oleh masyarakat sekitar. Anda juga bisa mengamati usaha apa yang bisa berhasil yang ada di sekitar Anda. Kemudian perhatikan apa yang mereka jual, yang mereka sediakan, kemasan yang digunakan, harganya, inovasi produknya, strategi pemasarannya, dan lain-lain. Yang berikutnya, melihat usaha daerah lain. Untuk menemukan peluang usaha, Anda juga bisa melihat usaha yang ada di daerah atau negara lain. Lihat peluang yang sedang berkembang, maka Anda akan menemukan ide usaha untuk Anda jalankan di daerah Anda sendiri. Pastikan ide usaha tersebut bisa diterapkan dan relevan dengan lingkungan sekitar Anda. Selain itu, modifikasi atau sesuaikan produk dengan selera dan kemauan dari masyarakat sekitar. Yang terakhir, sharing dengan kerabat. Cara lain untuk menemukan sebuah peluang adalah kita perluas jaringan pertemanan. Ketika Anda memiliki orang yang mendukung, tentu bukan hal yang sulit untuk menemukan tempat sharing untuk menemukan ide dengan saudara maupun dengan kerabat. Terlebih jika Anda memiliki kerabat yang telah lebih dulu memiliki sebuah usaha, tentunya bisa menjadikan sebagai mentor karena mereka sudah pasti berpengalaman. Kemudian kita sekarang bagaimana melihat peluang usaha, cara memulai usaha dan minta tips dalam menemukan inovasi. Demikian adalah cara cerdas melihat peluang usaha bagi para pemula. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menemukan ide menakjubkan untuk dijadikan peluang usaha. Semangat mencoba dan semoga sukses. Ini terakhir. Mulai berbisnis emang bikin deg-degan ya. Kadang masih bertanya-tanya apakah bisnis memang enggak. Dan tentunya kita coba pelajari apa aja sih ciri-ciri peluang bisnis yang bisa dijalankan dan pastinya bisa sama-sama menyebutkan. Pertama, tentu aja kamu bisa menganalisa peluang atau lihat dari kekuatannya, kelemahannya, peluang, dan juga cara. Dari sini kamu bisa menilai beberapa hal. Yang pertama adalah dan jika pelaku memiliki nilai jual yang tinggi, berarti ciri-ciri yang perlu kamu perlukan adalah kreativitas. Kamu nggak bisa hanya mengejar target omset dan keuntungan aja, tapi fokus dari bisnis kamu harus berinovasi yang bisa bersaing dengan orang. Ciri yang paling sulit untuk dijawab adalah apakah bisnis kamu jangka panjang. Kalau jawabannya iya, berarti bisnis kamu memiliki ciri yang bisa dijalankan dan menguntungkan. Kalau bisnis kamu semacam usahakan jaga supaya bisnis kamu bisa sustain. Selanjutnya adalah tingkat risiko kecil dan tentunya sesuai permintaan masyarakat. Kita produk atau jasa yang berkembang pasar dengan risiko yang kecil. Kamu bisa menjual barang-barang ringan atau melakukan franchise untuk meminimalisir risiko. Poin ini menjadi amat sangat penting. Meskipun modal kita cukup banyak, jangan sampai kita mengalami kerugian. Lakukan analisa secara berkala sehingga modal yang kamu punya bisa terus berputar. Pastikan bisnis kamu juga bisa dikembangkan dengan modal dan keuntungan yang didapat. Itu dia penjelasan seputar ciri-ciri peluang usaha yang baik. Jangan lupa melakukan ciri-ciri peluang usaha ini bila ingin memulai bisnis. Semangat! Baik, sudah ya. Ada yang ditanyakan mengenai video tadi? Ada ya. Baik, kalau tidak ada, untuk mempertajam pemahaman kalian, saya bagikan RKPD. Ya. Nanti kalian kerjakan kelompok dari RKPD itu. Sekarang kita bentuk kelompok dulu. Ya, silakan yang paling dekat itu membentuk kelompok. Ya, silakan ini ya. Nanti dibagi ini kelompok. Ini nanti dari 1, 2, 3, dari 5 kelompok dulu ya. Baik. Nanti kita ini saya bagikan RKPD-nya untuk kalian kerjakan bersama-sama kelompok. Mungkin gini tidak apa-apa. Dan sini ini
akan identifikasi potensi peluang usaha yang bisa dikembangkan di tempat-tempat tersebut. Misalkan nanti ini contohnya, misalkan jenis usaha apa yang akan dijalankan. Buat ya, usaha yang kuliner, misalkan usaha apa, kuliner, orang atau apa, terserah kalian yang kalian senang, yang sesuai dengan apa, keinginan kalian, usaha apa saja, mau yang sesuai di lingkungan kalian, mungkin ternak ayam atau mungkin ikan, itu aja cuma ini Pak. Mari pulang Pak. Ya, nanti soalnya kan ini satu dari ini misalkan kalian analisis target pasarnya ini aja nanti dua aja ini lembar ya iya, jadi dijawab yang nomor 3, 4 atas analisis kalian. Kalian menganalisa apa? Iya, jawabannya seperti ini. Misalkan usaha kalian apa? Buat apa yang kalian lakukan? Jadi contoh jawabannya seperti ini. Itu terserah kalian. Kalian ingin usaha apa dulu? Menurut Imam ini
Ini dimana ya? Ini kan ini pertanyaan dan jenis usaha yang kita lakukan target pasar sendiri akan masalahnya ke masyarakat kemudian kapan kenapa alasannya kemudian tempatnya mana alasannya kenapa tempat itu karena rame atau gimana dengan menawarkan opsi yang misalkan bengkel itu menjalankan menawarkan dengan kemampuan menyetis motor dengan baik dengan harga yang murah setelah nanti buka yang kalian mencari apa kalau ini kan seperti yang kalian presentasikan kenapa kok memilih usaha itu ya enak kenapa ini plus di sini nanti bisa disampaikan boleh tidak di HP boleh misalkan tempat kalian dekat dengan sekolahan atau universitas saya poin intinya pas dapat yang saya konsultan targetnya siapa? Para kuliah warisan tempat saya kapan? Mana tempatnya? Siapa yang bagaimana cara? Jalan ketika apa ini nanti yang keluar itu cocok untuk pulang usaha
Ada sekarang di sini banyak orang semuanya tak jamin tahunan bulanan bulanan 500 kita menyediakan kos untuk mahasiswa atau kos untuk yang satunya lagi untuk kos yang kurang baik, kenapa membuat usaha itu juga ditambah ya? B-nya tambah 2, B-nya tambah 1 baik. Kenapa itu kenapa usaha yang ambil? Kan ada 5 wib. Pak, ya benar bahasanya bagus, kan juga bagus ya. Oke. Kapan target pasar yang masyarakat tempat yang memiliki lokasi ini satu orang bacakan, yang lain semua harus bayar sama-sama kali. Dekat pasar dekat pasar Pak. Karena tempatnya
Bagaimana sih Amel? Saya pasti Amel. Iya. Dengan menawarkan dengan menawarkan dengan menawarkan Kalau servis dengan dengan menawarkan servis pakai dengan harga menawarkan jasa servis terus ada lagi menurut analisis kami memilih usaha siapa ini kamu bawa siapa pesaing siapa targetnya siapa
Siapa dulu? Dan itu ya siap. Satu kelompok maju. Ini ya setelah ini. Maju. Kelompoknya ini maju. Ya, coba dengarkan. Ini kelompok satu. apa yang akan dijalankan. Katakanlah kami di sana menunjukkan masyarakat beberapa target pasar yang akan dituju. Masyarakat yang ada di pasar hewan. Dan kapan usaha akan dilakukan tiap hari. Di mana lokasi usaha akan dijalankan? Pasar hewan. Baik, kapan usaha? Karena Ya, ada yang ditanyakan sekarang satu tenaga udah ya, oke. Tangan. Dari ditanyakan mengenai begal, ini misalnya begal. Nanti katanya ada servis gratis, cuci gratis kalau servis sendiri. Baik, garansi
Saat ini juga pedesaan sekitar ke kota Tunggal. Karena bisa mencari Tanyakan? Ya, tanyakan. Bisa dicek lah. Baik, tidak. Terima kasih. Kami terakhir. Lagi ngopo terusan? Pasangan. Jika kalian minat untuk cek ini boleh sekali. Mahasiswa dan mahasiswi. Ya pastinya segera ya. Ya. 95% karena masih masa tinggi. Di mana lokasi usaha akan dijalankan? Kita sudah menentukan lokasinya tentunya dekat universitas. Bagaimana cara menjalankan usaha? Dengan menggunakan bagian relatif terjangkau dan pas di kantong mahasiswa yang di perusahaan kita satu bulan cuma 500.000 saja. Dan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan? Kosek bukan kosek apa? Kemudian salaman. Kita bebas. Koordinasi bebas. Jangan itu loh. Aman. Aman gitu saja. Gimana? Kalau ini kerjanya komplit.
kelompok. Kita evaluasi lagi sekarang. Apa? Oh, biar lagi. Ini kalau belum. Masih ada. Terakhir, kita akan presentasikan Itu kan untuk punya praktis 2000 tahun untuk kuliner. Siapa target pasar yang akan dituju? Nggak tahu. Kapan usaha? Nggak tahu pada saya. Oh, tadi peminat penikmat. Gimana tugas usaha akan dijalankan? Strategis. Gitu Gimana cara menjalankan usaha? Ya, ada yang ditanyakan mengenai ini usahanya kuliner. Ya, Pak. Silakan. Demi. Langsung ya. Ini dulu mulai. Halo. Yang dijual aja. Masuk. Yang dijual apa aja? Untuk lokasi di mana? Gunung Bulu. Ya, sudah tanya. Ya, baik, silakan. Sudah ya, saya akan mengulas lagi materi mengenai usaha yang kalian buat. Itu yang pertama, itu harus sesuai dengan keahlian atau keinginan, kesenangan. Kenapa harus kesenangan? Karena ini akan berjalan lama. Kalau kalian tidak senang dengan usaha yang kalian ikuti, ini nanti akan tidak sama. Jadi ide-ide itu harus dari inisiatif kalian sendiri dengan melihat lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar itu apa yang dibutuhkan. Dari situ kita akan menciptakan bahwa usaha yang baru. Itu ya. Jadi bukan dengan asalan. Jadi harus kita pikirkan apa yang menjadi kesenangan kita, kemampuan kita itu apa. Itu harus kita kembangkan. Misalkan pengetahuan di kalian belajar di sekolah ini misalkan bisa sepeda motor. Dari sepeda motor itu bisa kalian gunakan untuk usaha.
tadi kalau tadi itu ingin usaha ya bagus karena sesuai dengan keahliannya, apalagi senang dengan hobinya, bisa jadi hobinya, apalagi yang dan menyenangkan kalau sudah hobi senang dibayar, enak kan? Itu yang ingin kita buat dalam usaha. Baik, dari sini mungkin ada semua dari pelajaran yang hari ini menyenangkan. Terima kasih. Nanti akan kita ulangi keputusan ya Pak ya. Dari sini juga ya. Untuk pertemuan kita akan mengulas atau membahas materi mengenai dua usaha. Setelah kalian dapat usaha yang kalian lakukan, kemudian nanti akan ada dari sini mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ya ini tadi ya pelajaran. Ada yang tanya silakan. Baik, kalau